Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project dari mata kuliah probabilitas dan statistika dengan judul analisis penjualan video game, yang dimana kelompok 2 beranggotakan Anggita Natarina, Marsha Harliani Azahra, Nashwa Razanditya, dan juga Syifa Alin Anufi. Pertama yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. EDA adalah proses menganalisis dan memahami data sebelum dilakukan pemodelan atau pengambilan keputusan lebih lanjut. Tujuan utama EDA yaitu menemukan pola, hubungan, anomali, serta memahami karakteristik dari data dengan teknik statistik dan visualisasi. Apa saja sih isi EDA? Yang pertama yaitu statistik dasar, cek missing value dan duplikasi data, distribusi data, serta hubungan antar data dan visualisasinya. Berikut merupakan dataset penjualan video games. Deskripsi singkat dataset penjualan video games. Nama dataset kami yaitu Video Game Sales Dataset. Sumber dataset diperoleh dari situs vgcharts.com, di mana dataset ini telah disortir oleh user Gregory Smith dan dipublish melalui kaggle.com. Data Dictionary. Dataset ini memiliki beberapa atribut penting seperti rank, name, platform, year, genre, publisher, dan sales. Karakteristik data memiliki 16.598 baris dan 11 kolom dengan rentang waktu data adalah 1980 sampai dengan 2020. Tujuan dataset dikumpulkan untuk menentukan video games paling diminati berdasarkan beberapa faktor dengan menganalisis data penjualan. Berikut merupakan statistik dasar. Statistik dasar. Mean menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel. Rata-rata tahun rilis game berada di tahun 2006, sehingga data didominasi game pada periode tersebut. Standard deviation menunjukkan tingkat penyebaran data. Semakin besar nilainya, semakin bervariasi datanya. Min dan max menunjukkan nilai terkecil dan terbesar pada setiap variabel. Kuartil 25%, 50%, 75% menunjukkan persebaran data, di mana 25% adalah kuartil bawah, 50% adalah median, dan 75% adalah kuartil atas. Penjualan global maksimum mencapai 82,74 juta kopi, sedangkan rata-ratanya hanya 0,54 juta kopi, menunjukkan adanya beberapa game yang sangat populer dibanding game lainnya. Selanjutnya yaitu handling missing value dan duplikasi data. Pengecekan duplikasi menggunakan duplicated sum menunjukkan hasil 0, yang berarti tidak ada data duplikat dalam dataset. Data bersih dan siap diproses. Data yang memiliki nilai kosong atau missing value dihapus menggunakan drop nah untuk memastikan dataset bersih dan siap digunakan dalam proses analisis. Setelah proses ini, jumlah data berkurang dari 16.598 menjadi 16.291. Selanjutnya visualisasi hubungan antar data. Di sini kami menggunakan heat map atau peta panas. Adalah teknik visualisasi data yang menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan besaran atau nilai dari suatu data dalam format 2 dimensi atau matriks. Dari heat map tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dominasi pasar barat, korelasi antar wilayah, pasar Jepang yang bersifat unik, dan terdapat variabel non-penjualan pada dataset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha Harliani. Nah, lalu kita masuk ke distribusi data. Distribusi data adalah sebuah daftar atau fungsi yang menunjukkan semua nilai yang mungkin muncul di dalam suatu data, dan seberapa sering nilai-nilai tersebut terjadi. Distribusi data yang diperoleh oleh dataset ini yaitu ada dua analisis, yaitu analisis univariate sama analisis multivariate. Yang univariate terdiri dari distribusi penjualan global serta jumlah game per genre. Sedangkan untuk multivariate ada genre yang berpengaruh dalam global sales, hubungan penjualan dan platform, tren penjualan video game per tahun. Terus, apa sih bedanya univariate sama multivariate?
Univariate hanya mengamati satu variabel saja tanpa melihat hubungannya dengan variabel lain. Sedangkan di multivariate, kita mengamati hubungan, pengaruh, serta korelasi antar dua variabel atau lebih secara bersamaan. Kita masuk ke distribusi pertama, yaitu distribusi global cell. Dari histogram menunjukkan bahwa mayoritas video game, lebih dari 15.000 game, itu memiliki penjualan global yang sangat kecil, di bawah 5 juta unit. Hanya sedikit game yang mencapai penjualan tinggi. Hal ini menandakan penjualan global didominasi oleh game-game top tier. Selanjutnya ada distribusi data untuk jumlah game tiap genre. Histogram menunjukkan bahwa dataset memiliki 12 genre di video game. Genre action memiliki jumlah game terbanyak, yaitu 3.200 game. Kemungkinan karena paling banyak diminati. Sementara genre puzzle menjadi yang paling sedikit, yaitu sekitar 550 game. Nah, selanjutnya ada distribusi genre yang berpengaruh dalam global cell. Dari Blogspot menunjukkan bahwa distribusi penjualan di semua genre memiliki kemungkinan positif yang ekstrim. Hal ini mayoritas karena game terjual dalam jumlah kecil, namun setiap genre itu memiliki beberapa outlier. Game blockbuster yang penjualannya jauh melampaui rata-rata. Genre sport mencatatkan penjualan individual tertinggi bekas satu game yang sangat dominan. Nah, distribusi data selanjutnya yaitu hubungan penjualan dan platform. Analisis platform menunjukkan dominasi mutlak PS2 dan dalam pasar video game. Konsol modern seperti X360 dan PS3 menyusul di posisi berikutnya. Sementara, platform genggam seperti DS menjadi perangkat non-konsol rumah yang paling sukses. Terakhir, di distribusi data ada tren penjualan video game per tahun, yaitu grafik menunjukkan tren penjualan video game global dari tahun ke tahun. Pada periode awal, yaitu sekitar 1980-1995, penjualan masih rendah dan fluktuatif karena industri masih berkembang. Memasuki akhir 1990-an hingga 2000-an, penjualan meningkat signifikan seiring berkembangnya teknologi dan popularitas konsol game. Puncak penjualan terjadi sekitar 2008 sampai 2009, menandai masa kejayaan industri video game. Setelah itu, penjualan menurun tajam akibat pergeseran ke game digital, mobile gaming, dan perubahan cara distribusi yang tidak sepenuhnya tercatat di dalam dataset. Selanjutnya ada analisis inferensial. Analisis inferensial adalah metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang sebuah populasi berdasarkan sampel data yang ada. Istilah penting yang sering muncul pada tahap ini misalnya p-value, confidence interval, dan populasi versus sampel. Peran utama dari analisis inferensial sendiri yang pertama menguji hipotesis atau hipotesis testing untuk membuktikan apakah sebuah asumsi itu benar atau hanya kebetulan. Yang kedua, mengambil kesimpulan atau generalisasi untuk mengambil pola dari data yang kita punya untuk diterapkan pada tren masa depan atau wilayah lain. Yang terakhir itu untuk menilai hubungan atau correlation and causation. Melihat seberapa kuat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya ada ANOVA atau Analysis of Variance untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata global sales berdasarkan genre, platform, dan publisher. Digunakan karena data yang dibandingkan lebih dari dua kelompok atau multi kategori, di mana ada H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata global sales antar kelompok, dan ada H1, yaitu terdapat perbedaan rata-rata global sales antar kelompok. Korelasi Pearson menguji hubungan antar variabel numerik, misalnya year versus global sales, NA sales versus Europe sales, dan Europe sales versus Japan sales. Digunakan untuk mengetahui seberapa kuat dan searah hubungan antara dua variabel numerik. Sama seperti tadi, H0 tidak terdapat hubungan antar variabel, H1 terdapat hubungan antar variabel.
Selanjutnya ada analisis perbedaan penjualan global berdasarkan genre video game. Berdasarkan hasil uji ANOVA, itu diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 1,33 dikali 10 pangkat min 36, yang nilainya jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terlihat pada data bukan terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, hipotesis nolnya itu ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan global antara genre video game. Artinya, setiap genre memiliki tingkat penjualan yang berbeda-beda. Kemudian ada analisis perbedaan penjualan global berdasarkan platform video game. Dari hasil uji ANOVA, diperoleh nilai p-value-nya itu sama dengan 2,22 dikali 10 pangkat min 107, jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awalnya itu ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata penjualan global yang signifikan antar platform. Hal ini kemungkinan disebabkan karena setiap platform memiliki pasar dan basis pengguna yang berbeda-beda. Platform populer dengan pengguna banyak cenderung memiliki peluang penjualan lebih tinggi, dan platform dengan jangkauan terbatas menghasilkan penjualan jauh lebih kecil. Selanjutnya itu ada analisis perbedaan penjualan global berdasarkan publisher. Dari hasil uji ANOVA, diperoleh nilai p-value-nya itu sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat min 136, jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awalnya itu ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata penjualan global yang signifikan antar publisher. Hal ini kemungkinan disebabkan karena setiap publisher memiliki skala bisnis, strategi pemasaran, dan jangkauan distribusi yang berbeda. Publisher besar memiliki modal, promosi, dan distribusi yang lebih kuat, sehingga peluang penjualannya lebih tinggi. Dan kemudian publisher kecil cenderung memiliki jangkauan terbatas, sehingga penjualannya jauh lebih rendah. Kemudian ada analisis pengaruh tahun terhadap penjualan global sales atau correlation. Dari hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar min 0,074 dengan p-value-nya itu sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat 21, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awalnya itu ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tahun rilis dan penjualan global. Namun, nilai koefisien yang sangat kecil menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan hampir tidak memiliki pengaruh linear yang berarti. Hal ini kemungkinan disebabkan karena penjualan game tidak hanya dipengaruhi oleh tahun rilis, dan faktor lain seperti kualitas game, platform, genre, dan strategi pemasaran lebih berpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shiva. Kepada Shiva dipersilahkan. Kemudian kita punya analisis hubungan antara North America sales dan Euro sales. Jadi dari hasil uji korelasi Pearson yang dilakukan itu kita punya nilai korelasinya sebesar 0,769 sekian dengan p-value-nya itu 0,0, jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awalnya ditolak. Artinya, terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara penjualan di Amerika Utara dan Eropa. Sehingga jika penjualan di Amerika Utara meningkat, biasanya cenderung juga memiliki penjualan tinggi di Eropa. Kemungkinan karena kemiripan tren pasar dan preferensi konsumen di kedua wilayah tersebut. Lalu, analisis selanjutnya itu hubungan antara Japan sales dengan Europe sales. Nah, dari hasil uji korelasi Pearson-nya, diperoleh nilai korelasinya sebesar 0,436 dengan p-value-nya 0,0, jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awalnya ditolak. Artinya, terdapat hubungan positif yang tidak terlalu besar dan signifikan antara penjualan di Eropa dan Jepang. Namun, peningkatan penjualan di Eropa tidak selalu diikuti peningkatan yang sebanding di Jepang, karena perbedaan preferensi pasar dan karakteristik konsumen di kedua wilayah tersebut. Setelah kita melakukan analisis inferensial, maka selanjutnya adalah melakukan pembuatan model regresi. Nah,
Model regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel terikat atau dependen variabel dengan satu atau lebih variabel bebas atau independen variabel. Sederhananya, regresi itu cara untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data-data yang sudah ada. Nah, model regresi itu punya 3 komponen. Ada mean absolute error, kemudian mean square error, dan R-quadrat score. Nah, mean absolute error itu digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Kalau mean square error itu digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat error prediksi, dan yang terakhir digunakan untuk mengetahui seberapa baik model mampu menjelaskan hubungan antara variabel input dan output. Lalu di project ini, variabel dependent atau variabel terikatnya itu adalah global sales. Kemudian variabel independennya itu ada North America sales, ada Europe sales, dan ada Japan sales, serta other sales. Dengan menggunakan model regresi linear dapat diketahui seberapa besar pengaruh penjualan regional terhadap total penjualan global dari video game. Nah, contoh pembuatan model di sini bisa dilihat kita memperoleh nilai mean absolute errornya itu adalah 0,003 sekian. Lalu ada juga mean square errornya ada 2,87. Lalu ada R2 score-nya ada 0,99, yang dimana dapat dilihat bahwa model mampu menjelaskan hampir 99% variasi data, yang artinya variabel penjualan di wilayah North America, Europe, Japan, dan others adalah prediktor yang sangat kuat untuk menentukan total penjualan global. Lalu ada rata-rata selisih antara hasil prediksi dan data asli. Nah, selisihnya itu hanya 0,003, yang artinya prediksi itu hampir tidak meleset atau hampir akurat atau pasti akurat. Lalu ada nilai error kuadrat yang mendekati 0 membuktikan bahwa tidak ada kesalahan prediksi yang besar. Kemudian untuk visualisasi hasil prediksinya digunakan grafik scatter plot. Nah, di grafik scatter plot ini ada sumbu X dan Y yang menggambarkan perbandingan nilai penjualan aktual dengan hasil prediksi model. Lalu ada pola diagonal, di mana titik-titik data yang membentuk garis lurus diagonal menunjukkan bahwa hasil prediksi sangat akurat dan identik dengan data asli. Kemudian ada performa optimal, di mana pada scatter plot kita dapat melihat titik-titiknya itu semakin rapat di garis diagonal, sehingga menggambarkan bahwa errornya semakin kecil, sehingga model terbukti memiliki tingkat presisi yang luar biasa dalam mengestimasi penjualan global. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil exploratory data analysis dan model regresi linear, kita bisa tahu bahwa penjualan regional seperti North America sales, Europe sales, Japan sales, dan other sales memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap global sales. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman tentang materi yang kami bahas. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.